Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Apa kabar kita semua? Apakah kita semua baik-baik saja? Atau mungkin kita ada dalam keadaan yang kurang baik karena mungkin punya banyak masalah terkait keluarga, pekerjaan, atau hal yang lain. Atau mungkin kita sedang sakit. Apapun keadaan kita pada saat ini, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan pesan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 7 ayat 11-17. Demikianlah firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Segera setelah itu Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong pergi bersama dia. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Orang itu pun bangun dan duduk serta mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka semua memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Lalu tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh tanah orang Yahudi dan seluruh daerah sekitarnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan ini, ada satu tempat yang jarang sekali disebutkan di Alkitab dan ada saat ini di dalam kitab Lukas ini, yaitu Nain. Nain ini adalah sebuah desa kecil yang berada di Galilea. Letak persisnya itu ada di sebelah tenggara Nazaret, sekitar 10 km dari kota Nazaret. Nah, di Nain inilah terjadi satu peristiwa yang sangat luar biasa, di mana pada saat itu Yesus sedang berjalan di daerah itu, berbondong-bondong bersama dengan muridnya dan juga orang banyak yang mengikutinya. Lalu mereka berjumpa dengan iring-iringan orang-orang yang sedang membawa anak dari seorang janda, anak tunggal, satu-satunya yang sudah meninggal. Ada dua penekanan yang ditekankan di sini. Yang pertama, wanita janda, dan yang kedua, anak tunggal. Kenapa ini penting untuk menjadi sebuah perenungan kita? Karena itu berbicara tentang status sosial. Jadi ketika seorang wanita kehilangan suaminya, lalu kehilangan lagi anaknya, maka secara sosial dia kehilangan kekuatannya. Secara ekonomi, secara sosial, bahkan secara hukum dia kehilangan kekuatannya. Dan ini tentu memilukan bagi sang wanita ini. Dan ketika Yesus melihat hal itu, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Mari kita perhatikan, ada 3 hal yang saya sampaikan kepada kita dari bacaan kita pada saat ini. Yang pertama, belas kasihan Yesus. Belas kasihan itu berasal dari perasaan yang mendalam, dari peristiwa yang dialami oleh orang lain. Dan itu Yesus bisa rasakan. Karena itu hal yang pertama yang kita pelajari adalah ketika Yesus melihat hal itu, Yesus berbelas kasihan kepada wanita itu. Kalau kita belajar dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah Yesus berbelas kasihan kepada kita? Saya percaya Yesus sangat berbelas kasihan kepada kita. Yesus bukan cuma sekedar mengerti apa yang kita alami, tapi dia tahu apa yang kita alami. Kenapa Yesus bisa tahu dan mengerti? Karena Yesus pernah mengalami situasi itu. Kalau kita bicara soal stres, Yesus pernah mengalami pergumulan yang sangat berat di Taman Getsemani yang akhirnya dia mengeluarkan keringat karena betapa beratnya kesulitan yang harus dihadapi oleh Yesus. Kalau kita merasa menangis, Yesus juga pernah menangis. Kalau kita merasa dikhianati oleh orang yang terdekat kita, sahabat kita, Yesus juga pernah mengalami itu. Jadi hal yang pertama yang perlu kita ingat adalah Yesus memahami apapun situasi kita, bahkan tanpa kita membicarakannya, bahkan tanpa kita menyampaikannya kepada Yesus. Itu yang pertama. Dan karena itu belas kasihan Yesus tidak bergantung kepada permintaan kita, tetapi Yesus berbelas kasihan kepada kita karena itulah hakikat esensi dari pribadi Allah itu sendiri. Dia berbelas kasihan kepada janda itu dan anak itu akhirnya dibangkitkan. Yang kedua, ada hal juga yang perlu kita pelajari dari bacaan kita, yaitu tentang janda yang sebenarnya tidak mengenal Yesus, dan juga mungkin orang-orang sekitar situ juga tidak mengenal Yesus. Karena ketika mereka melihat Yesus berpapasan dengan Yesus, mereka tidak mengatakan apapun. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Karena itu ada hal yang kita lihat di sini bahwa ternyata anugerah Allah melampaui dari iman kita, bahkan melampaui dari doa kita. Perempuan itu tidak meminta kepada Yesus, "Tuhan, sembuhkan anak saya, bangkitkan anak saya." Orang-orang di situ juga tidak ada yang meminta hal itu. Tidak ada yang menunjukkan bahwa di antara mereka ada orang beriman. Tapi Yesus membangkitkan anak itu tanpa permintaan. Karena itu apa yang menjadi pemikiran kita pada saat ini? Apa yang menjadi beban kita pada saat ini? Berdoalah sama Tuhan, sampaikan itu kepada Tuhan. Karena satu hal,
Tuhan menjawab kita bukan sekedar berdasarkan doa kita, tapi melampaui doa kita. Bahkan banyak hal-hal yang kita tidak katakan kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Kita hanya perlu percaya kepada Tuhan. Yang tidak meminta dan beriman saja, Tuhan bisa berikan. Apalagi kita yang meminta dan menyampaikan kerinduan kita kepadanya, pasti Dia sangat mengetahui apa yang kita butuhkan. Yang ketiga, dari peristiwa ini ada satu seruan yang dikatakan oleh orang ketika melihat mujizat itu, yaitu perkataan bahwa seorang nabi besar telah bangkit. Artinya begini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hal ini menjadikan satu peringatan kepada kita bahwa memang dahulu pernah ada suatu pernyataan-pernyataan yang mengarahkan bahwa Elia akan dibangkitkan kembali, walaupun itu tidak secara Elianya pribadi, Elianya yang benar-benar bangkit, tetapi secara kuasanya itu memang benar ada, dan itu dibuktikan di dalam Yohanes Pembaptis. Tapi Yesus tidak sekedar berkuasa seperti nabi sebelumnya. Betul, Nabi Elia membangkitkan orang, betul Nabi Elisa membangkitkan orang. Sama-sama mereka membangkitkan orang dan mereka adalah nabi besar. Tetapi perbedaannya adalah mereka membangkitkan orang dengan permohonan kepada Tuhan, tetapi Yesus membangkitkan mereka dengan kuasanya sendiri. Artinya hal ini menjadi satu pelajaran bahwa apapun dalam hidup kita, kesulitan, tantangan, bahkan kematian pun itu ada dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersandar kepadanya, percaya kepadanya. Jangan takut pada keadaan apapun yang sedang kita hadapi, karena Yesus melampaui semuanya itu. Sehingga dari hal ini ada 3 hal yang kita pelajari dari bacaan kita pada saat ini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan pasti berbelas kasihan kepada kita. Ayo kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihannya. Yang kedua adalah berdoalah. Jangan takut doa kita tidak bagus atau tidak indah, karena Tuhan melampaui dari doa kita. Dan yang ketiga, Yesus berkuasa atas semua masalah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, terima kasih firman-Mu pada saat ini. Kami sudah diajarkan dari peristiwa seorang janda yang ada di Nain Tuhan, di mana Tuhan Yesus berkarya dengan karya yang luar biasa kepada seorang janda yang membutuhkan belas kasihan walaupun dia tidak memintanya. Tapi Tuhan tahu apa yang dia butuhkan. Dan Tuhan Yesus membangkitkan anaknya. Dan dia boleh kembali hidup normal Tuhan. Secara status, hukum, sosial, bahkan ekonominya tetap baik-baik saja. Itu belas kasihan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau belajar untuk merendahkan diri kami. Seterusnya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang membutuhkan Engkau. Kami adalah orang-orang yang memohon belas kasihan Tuhan. Lihatlah kami ini Tuhan, anak-anak-Mu yang penuh dengan pergumulan, yang seringkali kami merasa bahwa diri kami hebat sehingga kami tidak meminta kepadamu, ampuni kami Tuhan. Dan ajarlah kami untuk belajar bahwa kami bisa meminta kepada Tuhan, kami bisa berdoa kepada Tuhan, dan kami tetap percaya bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada kami melampaui dari semua doa kami. Engkau berkuasa atas segalanya. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.